Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menginstal Windows baik Windows 10, 11, 7 maupun 8. Caranya sama saja, mungkin ada yang sedikit beda hanya pada saat memasukkan file ISO-nya ke dalam aplikasi Opus nanti. Untuk cara yang lainnya sama saja. Baiklah, di sini kita buka Google untuk mendownload aplikasi buat bootable-nya nanti. Pada tab pencarian ketik Rufus. Kemudian pilih yang paling atas. Kemudian teman-teman arahkan ke bawah. Kemudian klik Rufus 3.18. Otomatis file akan terdownload. Nah, setelah file berhasil di-download, teman-teman close saja Google-nya. Kemudian buka folder download. Terlihat bahwa file yang telah di-download tadi telah selesai. Klik 2 kali pada aplikasi Rufus. Maka otomatis tampilan akan menjadi seperti ini. Klik saja no. Jika tampilan aplikasi Rufus teman-teman terlihat seperti ini, artinya teman-teman belum mencolokkan flash disk. Di sini saya akan menggunakan flash disk yang berukuran 8 GB. Silahkan dicolokkan. Kemudian ketika sudah dicolokkan, maka otomatis tampilan akan berubah. Nah, pada boot selection di menu select ini, teman-teman bisa klik menu select. Nah, pada langkah ini teman-teman bisa memasukkan file ISO Windows yang ingin teman-teman install, bisa Windows 7, 8, 10 maupun Windows 11. Ataupun teman-teman bisa memasukkan file ISO Linux, namun cara untuk instalasinya mungkin agak sedikit berbeda jika teman-teman memasukkan file ISO Linux. Nah, di sini saya akan memasukkan file ISO Windows 11. Bisa diklik open. Nah, kemudian ketika file berhasil di-load, pada bagian volume label, teman-teman bisa mengganti sesuka hati atau semaunya teman-teman. Di sini saya bisa ketik Windows, saya ganti namanya menjadi Windows 11. Nah, untuk file system teman-teman bisa pilih FAT32 ataupun NTFS. Di sini saya akan pilih default saja. Nah ya, satu lagi penjelasan untuk teman-teman yang masih awam, terutama untuk mendapatkan file ISO Windows, teman-teman bisa buka Google. Kemudian ketikkan download ISO Windows. Misal di sini saya ingin mendownload file ISO Windows 10, maka saya mengetikkan file download ISO Windows 10. Nah, pada bagian ini teman-teman bisa lihat linknya microsoft.com. Ini adalah link official Windows 10. Klik. Tunggu hingga selesai loadingnya.
Atau teman-teman ingin download tapi di link atau tempat yang bukan officialnya, teman-teman bisa download di Kuiha. Klik yang paling atas, kuiha-me.com. Pada tab search di site, teman-teman ketikkan Windows yang ingin teman-teman download, misalkan Windows 7. Nah, di sini akan tampil Windows 7. Ini contohnya salah satu Windows 7 SP1 AIO Full Inch Office 2019. Nah, maksudnya Full Inch Office itu di dalam file instalan Windows sudah termasuk Office 2019 November 2021. Nah, di sini saya akan pilih yang paling atas. Perlu diingat, di website Kuiha adalah website unofficial dari Windows ya. Nah, pada bagian ini teman-teman bisa pilih mau via PD atau GD. GD ini adalah singkatan dari Google Drive. Nah, untuk yang menemukan part-part seperti ini, itu teman-teman bisa download semuanya, kemudian diekstrak menjadi satu. Atau saya contohkan deh yang satu file saja, biar mudah dipahami. Windows 10. Sini saya akan pilih yang paling atas. Nah, maaf ya teman-teman, di sini tidak ada yang single link. Teman-teman bisa download. Di sini saya akan contohkan satu. Klik lanjutkan link. Klik lagi lanjutkan link. Kemudian klik continue download. Nah, maka secara otomatis teman-teman akan diarahkan ke website downloadnya. Nah, di sini teman-teman bisa klik download, nanti akan diarahkan ke halaman downloadnya secara otomatis ya. Di sini saya tidak akan mendownload karena saya telah memiliki file ISO-nya. Nah, bagi teman-teman yang ingin mendownload di website officialnya, teman-teman bisa download di Microsoft ya. Mohon maaf di sini agak lelet jaringannya ya teman-teman. Nah, karena di laptop tidak mau terbuka, di sini saya akan menggunakan HP. Teman-teman bisa nanti tampilan website yang akan terbuka seperti ini kurang lebih. Nah, pada bagian select edition, teman-teman bisa pilih Windows 10 multi edition, kemudian klik confirm. Nah, akan muncul satu lagi, pada select the product language, klik choose one, kemudian pilih English US, klik confirm lagi. Kemudian pada opsi 32 bit atau 64 bit, teman-teman bisa sesuaikan dengan spek komputer.
atau laptop yang teman-teman miliki. Di sini saya akan menjelaskan sedikit jika laptop atau komputer teman-teman memiliki RAM atau kapasitas memori di bawah 4 GB, disarankan untuk menggunakan yang 32 bit. Namun jika teman-teman mempunyai RAM atau memori 60 di atas 4 GB, teman-teman disarankan untuk mendownload yang 64 bit. Di sini saya akan mendownload yang 64 bit. Kemudian klik download. Nah, ketika Windows telah berhasil di-download, teman-teman tinggal pindahkan file ISO-nya ke PC atau laptop teman-teman dan tinggal buat bootable seperti yang saya lakukan tadi. Nah, di sini saya akan cancel downloadannya karena saya telah memiliki file ISO-nya. Nah, kita akan lanjut lagi ke tahap pembuatan bootable. Melanjutkan yang tadi ya, teman-teman. Di sini ketika telah dimasukkan file ISO-nya, teman-teman juga harus memilih GPT atau MBR. Nah, teman-teman bisa cek di disk PC. Di disk PC teman-teman bisa klik kanan, klik manage, kemudian jika komputer manajemen telah terbuka, teman-teman klik disk management. Yang saya maksudkan komputer manajemen adalah ini ya, teman-teman. Nah, ketika diklik disk management tadi akan loading sebentar, silahkan ditunggu. Nah, di sini untuk melihat apakah tipe disk teman-teman menggunakan GPT atau MBR, teman-teman klik di disk 0 atau disk yang teman-teman ingin install Windows nantinya, klik di property, klik di volume. Nah, teman-teman bisa lihat di sini PC saya menggunakan tipe disk GPT. Maaf ya jika tidak terlihat, teman-teman. Ini GPT. Mungkin di teman-teman ada yang menggunakan MBR. Ini bisa di close setelah mengetahui tipe disknya. Nah, di sini silakan ditentukan dari hasil cek tadi. Saya akan menggunakan GPT. Ketika sudah selesai, di klik start. Nah, ini adalah peringatan bahwa isi yang ada di dalam playlist teman-teman yang telah dicolokkan tadi akan dihapus semua atau diformat. Jika ada data-data penting, silahkan di backup terlebih dahulu sebelum klik OK. Namun jika tidak ada, silahkan klik OK. Nah, di sini proses pembuatan flashdisk bootable untuk penginstalasian Windows telah berjalan. Teman-teman bisa tunggu. Ini memakan waktu sekitar 15 atau 30 menit paling lamanya. Di sini saya akan skip sampai proses pembuatan flashdisk bootable-nya selesai. Nah, ketika pada bagian status telah bertuliskan ready atau siap, itu artinya flashdisk telah siap digunakan untuk melakukan penginstalan ulang. Klik close, kemudian bisa matikan shutdown atau hidup matikan ulang laptop. Ketika laptop mati, teman-teman bisa klik F2 berulang kali untuk masuk ke mode BIOS. Nah, setelah tampil mode BIOS, teman-teman arahkan
Dari information ini menuju boot dengan cara klik tanda panah kanan. Kemudian ketika sampai di mode boot, pada mode ini pindahkan USB device yang teman-teman pakai menggunakan F5 atau F6. Mungkin di mode BIOS teman-teman agak berbeda karena setiap mode BIOS itu biasanya beda-beda setiap tipe laptopnya. Di sini saya akan mencontohkan hanya menggunakan satu mode BIOS di laptop Lenovo. Kemudian jika flash tadi telah dipindahkan ke urutan paling atas, teman-teman bisa pindahkan ke tab exit, kemudian klik enter pada exit shaping change, atau teman-teman bisa klik F10, klik yes. Nah, pada halaman ini teman-teman sudah memulai proses instalasi Windows. Pada opsi language atau bahasa, teman-teman pilih English saja. Kemudian pada time dan format currency bisa pilih English Indonesia. Pada opsi keyboard or input method, teman-teman silahkan pilih default saja, yaitu US, kemudian klik next. Nah, bagi teman-teman yang sudah mempunyai kode aktivasi Windows, teman-teman bisa pastekan atau isi di sini. Namun jika yang tidak ada, teman-teman bisa klik I don't have a product key, klik. Nah, di sini teman-teman akan disuruh untuk memilih tipe Windows-nya. Di sini saya akan memilih Superlight SE. Klik next. Teman-teman silahkan centang ini untuk melanjutkan. Next lagi. Nah, jika tampil halaman seperti ini, teman-teman bisa klik custom. Nah, di sini karena saya tidak membutuhkan semua partisi ini kecuali yang paling bawah ini, saya akan menghapus semuanya. Untuk menghapusnya, silahkan ikuti cara yang ada di dalam video. Nah, ketika teman-teman sudah setting partisi untuk tempat penginstalan Windows-nya, teman-teman bisa klik next. Oh iya, mungkin ada dari teman-teman yang bertanya-tanya, Bang, kenapa yang di bawah tadi tidak ikut dihapus? Nah, itu adalah tempat saya menyimpan data-data yang telah saya backup sebelum menginstal ya teman-teman. Karena jika laptop tidak di backup sebelum menginstal, maka data teman-teman akan hilang sepenuhnya dan tidak bisa dikembalikan. Setahu saya tidak bisa dikembalikan, namun tidak tahu jika teman-teman memiliki cara untuk bisa mengembalikan data yang telah hilang setelah diinstal ulang. Nah, di proses ini teman-teman bisa menunggu proses instalasi sampai selesai.
Di sini mungkin saya akan sedikit cepat nantinya agar teman-teman tidak bosan menunggu. Nah, ketika Windows telah berhasil diinstal, maka akan tampil seperti ini. Dan Windows akan merestart ulang. Nah, sampai langkah ini teman-teman sudah berhasil menginstal ulang Windows. Nah, untuk langkah selanjutnya teman-teman hanya tinggal mengkonfigurasi Windows sesuai keinginan teman-teman, seperti memasang driver. Ketika laptop baru selesai diinstal ulang, maka teman-teman wajib memasang driver atau aplikasi untuk mengontrol mesin-mesin yang ada di dalam laptop atau PC teman-teman. Kita tunggu sampai proses loading selesai. Nah, jika tampilan laptop atau PC teman-teman telah menampilkan customize setting dan ini disuruh untuk memasukkan password. Di sini saya tidak akan memasukkan password. Oh ya, ini password untuk masuk ke Windows nantinya ya. Jika teman-teman ingin menggunakan password, teman-teman bisa mengisikannya di sini lalu mengetik ulang password yang teman-teman ketikkan barusan di sini. Lalu teman-teman ketikkan di sini. Di sini saya tidak akan menggunakan password, maka saya akan klik langsung finish. Nah, jika disuruh memasukkan new password dan confirm password, bagi teman-teman yang tidak ingin menggunakan password pada Windows-nya, teman-teman bisa klik tanda panah yang ada di sini. Nah, ketika Windows telah berhasil diinstal, maka PC siap digunakan. Namun di sini teman-teman perlu menginstal drivernya seperti yang saya bilang tadi. Untuk mengecek apakah driver telah diinstal atau belum, klik komputer. Saya akan ulangi, klik di disk PC, klik kanan, lalu klik manage, lalu klik di device manager. Langkah ini wajib dilakukan ketika baru menginstal ulang Windows. Nah, bagi teman-teman yang tidak tahu cara untuk menginstal driver di sini, contohnya driver ini dan ini sampai ke bawah sini itu belum diinstal karena masih di order device ya teman-teman, dan pada
display adapter juga belum diinstal drivernya. Di sini kita akan coba install satu persatu. Tapi sebelum menginstal driver, teman-teman wajib mempunyai Google atau Mozilla untuk mencari drivernya lewat salah satu browser tersebut. Di sini teman-teman bisa mendownload jika teman-teman tidak ada Google ataupun Mozilla, teman-teman bisa mendownloadnya melalui HP lalu pindahkan ke laptop. Di sini saya akan skip proses penginstalan Google dan atau Mozilla-nya. Nah, di sini saya telah menginstal Google atau buka Google, ketikkan driver pack, kemudian pilih yang paling atas, klik driver search. Nah, di sini saya akan mencontohkan satu. Klik pada bagian driver yang belum diinstal atau yang ingin diupdate. Klik properties. Klik bagian detail, kemudian pada device description pilih hardware IDS. Kemudian teman-teman bisa klik kanan, klik copy pada bagian yang paling atas. Kemudian silahkan buka Google lagi dan pastekan di bagian kolom tengah ini ya teman-teman. Teman-teman bisa pastekan di kolom bagian tengah ini, kemudian klik find. Nah, pada bagian ini teman-teman bisa memilih tipe Windows yang teman-teman gunakan. Di sini saya akan memilih tipe Windows 10. Nah, pada driver version teman-teman bisa memilih versi driver yang ingin teman-teman gunakan. Di sini ada banyak, tapi saya akan menggunakan yang paling terbaru. Nah, kemudian jika sudah, teman-teman bisa klik pada bagian ini, jangan yang di atas sini dua ini. Teman-teman klik bagian download zip. Kemudian file akan otomatis terdownload. Nah, ketika filenya sudah terdownload, teman-teman bisa close Google-nya. Kemudian buka file manager. Klik download, kemudian pada file yang telah kita download tadi klik kanan, kemudian extract all. Klik extract. Nah, jika sudah diekstrak, teman-teman bisa close, dan pilih yang tadi di download drivernya. Klik update, klik yang bawah. Nah, pada bagian ini teman-teman bisa mengarahkannya ke folder downloadan tadi. Di download jika teman-teman klik OK. Nah, ketika sudah diekstrak, maka teman-teman bisa close file managernya. Kemudian pada bagian ini yang saya download barusan drivernya,
Bisa diklik kanan, klik update, kemudian pilih yang bagian bawah. Nah, pada bagian ini klik browse, kemudian teman-teman bisa mengarahkan ke tempat hasil download file tadi yang sudah diekstrak. Di sini saya akan mengarahkannya ke folder Intel yang ini. Kemudian jika sudah, klik OK, klik next, maka otomatis driver akan diinstal. Nah, jika terdapat kata-kata successful, maka driver telah berhasil diinstal. Teman-teman bisa close bagian ini. Nah, sekian dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Di sini kita sama-sama belajar. Ini ditujukan untuk anak-anak SMA yang ingin masuk ke dunia perkuliahan namun belum memiliki skill. Bukannya belum memiliki skill, namun belum pandai. Di sini saya sarankan untuk mempersiapkan alat atau perangkat kerja yang ingin teman-teman gunakan. Di sini kita sama-sama belajar. Jika ada salah kata, saya mohon maaf.